البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-69 dari surat Al-An'am juz yang ke-7. Ayat ini berkaitan masalah tugas seorang nabi dan rasul. Mereka hanya menyampaikan dan mengajak kepada jalan kebenaran. Adapun hasil dari ajakan tersebut tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menerima, ada yang tidak. Ada yang mendapatkan hidayah taufik, ada yang tidak mendapatkannya. Kita lihat di sini. Allah Ta'ala menyatakan, "Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai', walakin dzikra la'allahum yattaqun." Artinya orang-orang yang bertakwa itu tidak menanggung beban atau dosa orang-orang yang menyelisih daripada ajakan kebenaran. Tapi zikra, tapi harus ada peringatan. Yang diwajibkan atas orang yang bertakwa adalah memperingatkan mereka, la'allahum yattaqun, semoga mereka mau bertakwa. Jadi orang-orang yang beriman, mereka tugasnya menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran. Adapun dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang itu bukan tanggung jawab orang yang beriman. Setelah disampaikan hujjah dan argumen, dalil kebenaran kepada mereka, tapi zikra, peringatan penting. Karena kadangkala orang dia akan sadar ketika diingatkan, tapi kadangkala kalau tanpa peringatan dia enggak sadar. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, karena sesungguhnya di dalam peringatan tersebut bermanfaat bagi segenap kaum mukminin. Ikhwan fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Jadi dalam memberikan peringatan, pelajaran, bimbingan itu butuh yang namanya kesabaran. Dosa yang dilakukan orang-orang yang menentang bukan tanggung jawab orang-orang yang beriman. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, wa ma 'alal mu'minina alladziina yakhafuna Allah Ta'ala. Maka bukan tanggung jawab orang-orang yang beriman yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayuti'una awamirahu wa yastanibuna nawahi. Ya, yang orang-orang tersebut yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Min hisabillahi lil khaidina al-mustahzi'ina bi ayatillahi syai'. Maksudnya apa? Perhitungan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengolok-olok, mengejek ayat-ayat Allah. Maka bagi orang yang beriman tidak dibebankan untuk menanggung dosa orang-orang tadi. Faham maksudnya ya? Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka orang-orang yang mereka mengolok-olok dan mengejek ayat Allah Subhanahu wa taala, dosa mereka bukan ditanggung orang-orang yang beriman tadi. Walakin 'alaihim an ya'idhuhum liyumsiku 'an dzalikal kalam al-batil la'allahum yattaquna Allah taala. Penting ini.
Akan tetapi yang wajib bagi orang yang beriman, yang wajib atas orang-orang yang beriman adalah memberikan nasihat kepada mereka. Bayangkan nasihat. Nah, menyampaikan nasihat kepada mereka agar mereka menahan dan berhenti dari ucapan yang batil, berhenti dari ucapan yang batil, ucapan yang sesat, ucapan yang berbahaya. La'allahum yattaquna Allah taala. Semoga mereka mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Ini dalil yang sangat besar dan agung bagi kita semuanya untuk saling mengingatkan juga saling menasihati. Karena kadang-kala manusia terjatuh dalam kesalahan imma karena tidak sengaja atau karena ghaflah atau lalai sehingga butuh nasihat, butuh orang-orang yang mengingatkan. Jangan sampai kita benci dengan nasihat, tidak mau menerima nasihat yang tulus, nasihat yang murni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadis Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, ad-dinun nasihah. Agama itu benar-benar nasihat, menyampaikan kebenaran dengan tulus mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ad-dinu an-nasihah, bentuknya khabar dibikin ma'rifah di sini. Pada asalnya dalam susunan bahasa Arab itu khabar nakirah seringnya. Tapi di sini dibikin ma'rifah, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Para ulama telah menyebutkan barakallahu fikum, ta'riful khabar yufidu al-hasr. Apa maksudnya? Membikin ma'rifah khabar itu memberikan faedah pembatasan. Maksudnya bagaimana? Agama itu benar-benar nasihat. Harus saling menasihati dengan nasihat yang ikhlas, mengharapkan wajah Allah, tulus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita lihat lagi. Qala Allah Ta'ala berkata, "Wa daril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharatuhumul hayatud dunya wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi' wa in ta'dil kullu 'adlin la yu'khadh minha ulaika alladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamim wa 'adzabun alim bima kanu yakfurun." Ngeri sekali barakallahu fikum. Ini perintah agar manusia meninggalkan orang-orang yang senantiasa mengolok-olok dan mengejek-ejek agama. Karena mereka sudah tertipu dengan kehidupan dunia. Kita lihat, wa daril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa, dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka menjadikan agama mereka sebagai bahan permainan dan bahan olokan, bahan ejekan. Agama padahal ya ini berbahaya sekali, terutama ketika apa? Ketika mereka sudah terfitnah dengan dunia, terfitnah dengan apa? Kehidupan dunia, lalai dengan akhiratnya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, apa kata Nabi kita Muhammad SAW, hadis rawi Muslim, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya, bukan mempermainkan lagi, menjual. Agama dijual dalam rangka mendapatkan dunia, wal a'yadu billah. Padahal dunia ini hanya sedikit, dunia hanya sesaat, dunia hanya sebentar barakallahu fikum. Tidak lama, enggak ada hidup di dunia dua kali, itu enggak ada. Setelah dunia bukan dunia lagi. Bayangkan, menjual agamanya dikarenakan hanya ingin mengharapkan segelintir daripada dunia. Bukan banyak, sedikit. Gara-gara sedikit dunia jual agamanya. Sangat disayangkan. Allahul musta'an. Naam, kita lihat lagi. Wa gharathumul hayatud dunya, sebabnya karena mereka tertipu dengan apa? Dengan kehidupan dunia. Allahul musta'an. Hati-hati. Dunia jadikanlah sarana dan perantara saja. Jangan dijadikan target utama dalam kehidupan kita barakallahu fikum. Kalau kita sudah menjadikan target utama dunia, kekayaan yang dikumpulkan, kekayaan yang dia cari terus, jangan. Itu sangat keliru. Kita fakir, hidup seadanya, miskin, itu bukan perkara yang Rasulullah khawatirkan, bukan itu. Kalau cuma miskin fakir tidak masalah. Paham ya?
Tapi yang beliau khawatirkan orang terjerumus, terfitnah dengan dunia. Hadis yang terulang-ulang, hadisnya siapa? Muttafaqun alaih. Hadisnya Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum, walakinni akhsha 'alaikum an tubsatad dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakathum." Artinya apa? Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan pada kalian. Rasulullah enggak takut kalau kita fakir. Tidak takut kalau kita miskin. Tapi yang beliau khawatirkan, yang beliau takutkan, dibukakan pintu dunia. Paham ya? Dibukakan pintu dunia, kekayaan dunia dibukakan di hadapannya. Mencari ekonomi mudah, mencari pekerjaan mudah, harta melimpah di hadapannya. Itu yang beliau khawatirkan. Yang dengan sebab itu apa? Kama busitat 'ala man kana qablakum. Sebelum kalian juga telah dibentangkan. Akhirnya apa? Fatanafasuha kama tanafasuha. Mereka berlomba-lomba. Ini. Kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mencari dunia, mengumpulkan harta kekayaan, tidak pernah puas dengan apa? Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Fatuhlikakum kama ahlakatsum. Dunia akan membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibinasakan. Bayangkan, dunia. Hati-hati. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih rawi Muslim dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Innad dunya hulwatun khadirah." Dunia itu manis dan hijau. Orang tertarik dengan sesuatu yang manis. Orang akan tergiur dengan sesuatu yang hijau. Tapi apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? "Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Fayanzur kaifa ta'malun." Tapi Allah taala meletakkan pemimpin-pemimpin di muka bumi tersebut, di dunia tersebut. Fayanzur kaifa ta'malun. Kemudian Allah taala melihat apa yang kalian kerjakan dengan dunia, apa yang kalian lakukan terhadap dunia. Kemudian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan peringatan yang sangat keras di akhir hadis, "Fattaqud dunya wattaqun nisaa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Hati-hati kalian dengan dunia dan hati-hati terhadap fitnah wanita. Karena fitnah yang pertama kali melanda Bani Israil fitnah wanita. Syahidnya di sini fattaqud dunya. Hati-hati dengan dunia. Karena dunia dipermisalkan seperti sesuatu yang manis dan hijau. Orang tertarik, orang biasanya tabiat manusia rakus. Tabiat manusia tamak dengan dunia, pengen terus mendapatkan kekayaan yang maksimal dan lupa terhadap akhiratnya, wal'iyadzubillah. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang demikian. Karena disebutkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bagaimana keadaan tabiat asli manusia yang tidak dibimbing oleh syariat, yang tidak dikendalikan oleh Al-Qur'an was sunnah. Mereka tidak puas dengan 2 lembah emas. Sudah 2 lembah emas, bukan perak lagi. 2 lembah emas, pengen mencari yang ketiganya. Itulah tabiat manusia. Tamak terhadap harta, rakus terhadap kekayaan. Allahul musta'an. Rakus terhadap kekayaan, kemudian tamak terhadap dunia. Itulah keadaan tabiat asli manusia. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad alaihi wasallam beliau mengatakan apa? "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab labtagha salisa." Kalau seandainya Bani Adam punya 2 lembah emas, niscaya mencari yang ketiganya. Sudah 2 lembah emas, pengen mencari yang ketiganya, bayangkan. Wala yamla'u fahu illa turab, bayangkan. Tapi nanti kalau sudah meninggal dunia, tidak ada yang dibawa ke dalam kuburan, tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Harta, kekayaan ditinggal semuanya. Istana yang megah dan mewah ditinggal. Mobil, motor, kekayaan, pakaian pun bajunya ditinggal. Karena nanti ketika di kuburan yang dibawa hanya beberapa helai kain kafan saja. Nanti ketika dibangkitkan dari kiamat, dikumpulkan dari satu, sudah tidak membawa sehelai pakaian pun dalam keadaan telanjang. Bayangkan dunia. Kemudian juga Nabi kita Muhammad SAW memperingatkan tentang bagaimana perbandingan dunia dan akhirat. Dunia dipermisalkan bagaikan orang yang mengecelupkan jarinya ke lautan.
Setelah dicelupkan, ditarik kembali. Apakah membawa sisa air yang banyak? Tidak, hanya setetes, 2 tetes. Itu permisalan dunia. Sedikit sekali, sebentar sekali dunia itu. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Mad dunya fil akhirah illa misl an yaj'ala ahadukum usbu'ah fil yam falyanzur bima yarji'. Tidaklah permisalan dunia dan akhirat seperti keadaan salah seorang di antara kalian yang mengecelupkan jari jemarinya ke lautan, kemudian ditarik kembali, lihatlah apa yang dibawa oleh jari jemari tadi. Apakah membawa air yang banyak? Apakah membawa air seliter 2 liter? Tidak, cuma setetes 2 tetes. Itulah dunia. Jangan pernah rakus dengan dunia. Jangan pernah tamak dengan dunia. Dunia kita jadikan hanya sebagai sarana, perantara untuk memperbanyak amalan ibadah yang nanti kita akan hidup kekal abadi, bukan di dunia ini tapi di akhirat kelak. Kehidupan kekal abadi di akhirat. Jadi jangan pernah berangan-angan ana mau hidup selama-lamanya di dunia, jangan, enggak bisa. Paham ya? Ingat-ingat ya, setelah dunia bukan dunia lagi, tapi alam barzakh, alam jembatan antara dunia dan akhirat. Alam pertama kali dari apa? Rangkaian alam-alam akhirat, alam barzakh, alam kuburan. Semuanya kita akan ke sana. Semuanya kita akan menyusul orang-orang sudah mati. Sekaya apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, sebanyak apapun hartanya, semua orang tidak pandang bulu akan menyusul orang-orang yang sudah mati. Ingat doa ketika ziarah kubur, ketika kita mengunjungi kuburan, di situ sudah dijelaskan barakallahu fikum. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengajarkan doa, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Keselamatan untuk kalian wahai penduduk negeri ini, penduduk kuburan, dari kalangan mukminin dan muslimin, dan kita insyaallah jika Allah telah menghendaki akan menyusul kalian. Kita akan menyusul barakallahu fikum. Kita itu milik siapa? Kita bukan milik bapak kita, bukan milik mbah kita, bukan milik pembesar-pembesar kita, bukan. Kita milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan pernah tertipu, tergiur dengan dunia, akhirnya menjual agama. Jangan pernah. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Ini kisahnya sangat luar biasa ini ya. Nah, jadi kita diperintahkan meninggalkan orang-orang yang mereka menjadikan agama sebagai bahan permainan, bahan sendagura, dikarenakan tertipu dengan kehidupan dunia. Wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Dan berilah peringatan kepada orang yang menjerumuskan dirinya dengan sebab perbuatan dia sendiri. Menjerumuskan ke mana? Ke neraka. Laisa laha, tidak ada pada dirinya selain Allah Ta'ala yang menjadi pelindung, tidak pula pemberi syafaat. Wa in ta'dil kulla adlin, jika dia ingin menebus, bayangkan, menebus dirinya biar selamat dari api neraka, biar terselamatkan dari sengatan api neraka, kalaupun dia ingin menebus dengan tebusan bagaimanapun, la yu'khad minha, enggak diterima. La yu'khad minha, enggak diterima tebusannya. Walaupun kekayaan yang sebanyak apapun untuk menebus dirinya biar selamat dari api neraka, enggak bisa. Ingat kisah Abu Lahab. Disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celakalah Abu Lahab dan kedua tangan Abu Lahab. Memang celaka Abu Lahab tersebut. Kemudian apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya, kekayaan yang dia cari enggak bisa menyelamatkan Abu Lahab. Bayangkan, harta enggak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan seorang hamba adalah amalan saleh. Di dalam kuburan sepi, sendirian, yang menemani baik buruknya adalah amalan. Ketika amalan saleh, dia akan menemaninya. Ketika amalan jelek, wal iyadu billah, dia akan mendapatkan kesengsaraan di situ. Allahul musta'an. Kita lihat lagi, ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu. Mereka adalah orang-orang yang menjerumuskan diri mereka dengan sebab perbuatan mereka. Lahum syarabun min hamim. Mereka akan mendapatkan air minum yang panas. Bayangkan. Air minum yang panas di dalam neraka, enggak ada makanan yang mengenyangkan.
Sebagaimana sebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah, bagaimana ciri-ciri makanan penduduk neraka? Apa itu? Ciri-cirinya yang sering dinukilkan? Apa? Kenapa? Nah, makanannya semacam duri. Semacam makanan yang ngeri keadaannya. Kemudian apa? La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak bisa bikin gemuk dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Bayangkan itu. Makanan penduduk api neraka wal iyad billah. Allahumma sallim sallim. Ini bayangkan ini. Lahum syarabun min hamim, dan mereka mendapatkan air minum yang panas, wa adzabun alim, dan adab yang pedih, bima kanu yakfurun, dengan sebab kekufuran mereka dahulu ketika di dunia. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah watruk ayyuhar rasula, tinggalkanlah wahai rasul, haula'il musyrikin alladzina ja'alu dinal islam la'iban wa lahwa, tinggalkanlah mereka wahai rasul, orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan agama Islam sebagai bahan permainan dan sendau gurau. Hati-hati, jangan pernah mengolok-olok, mengejek agama Islam, ayat-ayat Allah, mengejek Allah walaupun sendau gurau, walaupun cuman bermain-main, karena ancamannya berat, kekufuran, divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Bayangkan, apakah dengan nama Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok, mengejek-ejek, kemudian apa kata Allah Ta'ala? La ta'tadiru, jangan minta maaf. Jangan minta maaf, enggak dimaafkan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir semula padahal beriman. Gara-gara apa? Mengejek-ejek, mengolok-olok ayat Allah dengan sendau gurau, bermain-main, canda gitu loh. Hati-hati, kalau canda jangan sampai mengarah kepada ayat Allah atau kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, berbahaya. Ancamannya vonis kekufuran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sungguh telah kafir yang sebelumnya kalian beriman. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Mustahzi'ina bi ayatillahi ta'ala, yang mereka adalah orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah. Wa gharathumul hayatud dunya bizinatiha, yang mereka tertipu dengan kehidupan dunia, dengan perhiasannya. Hati-hati, dunia dan perhiasannya. Wa dzakkir bil Qur'an, dan berilah peringatan dengan Al-Qur'an. Haula'il musyrikin, mereka orang musyrikin, wa ghairuhum, dan selain mereka. Diberi peringatan dengan Al-Qur'an. Karena kalau Al-Qur'an datang memberikan peringatan, dia sudah tidak mau, dia malah mengajak lari dari Al-Qur'an, lari dari mengingat Al-Qur'an, itu teman duduk yang berbahaya. Sampai penyesalan datang di akhir. Wa yauma ya'adud dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da ija'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Cerita kisah yang menyedihkan, singkat tapi menyedihkan. Gara-gara teman duduk di dunia yang tidak benar, yang tidak apa? Yang tidak sahih teman duduk tersebut. Apa kisahnya? Wa yauma ya'adud dhalimu 'ala yadayhi, di suatu hari yang orang zalim, orang yang tidak mau mengingat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Ta'ala, menggigit jari jemari. Biasanya kalau orang gigit jari jemari, biasanya menunjukkan orangnya menyesal atau enggak? Menyesal enggak biasanya? Orang menyesal kan gigit jari biasanya. Gigit. Jari jemari digigit. Nah, di suatu hari yang orang zalim menggigit jari jemarinya. Nah, kemudian apa? Mengatakan ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, menyesal. Penyesalan datang di akhir, bukan di awal. Di awal enggak terasa. Bayangkan teman duduk yang jelas. Nah, dia berandai-andai, duhai seandainya dulu aku menjadikan jalannya Rasul sebagai jalan. Ya wailata, duhai celakalah aku. Laulam attakhidh fulan khalila, kalau seandainya aku dulu tidak menjadikan si fulan teman, gara-gara menjadikan si fulan seorang teman. Si fulan ini orangnya enggak jelas. Si fulan orangnya ini enggak punya prinsip yang kokoh, membikin lari dari Al-Qur'an. Laqad adallani, ini bayangkan. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da ija'ani. Setelah dia datang kepadaku, justru dia menyesatkan aku untuk mengingat Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum, wa kana syaitanu lil insani khadula. Ngeri. Setan senantiasa merendahkan manusia. Kita lihat lagi.
Na'am barakallahu fikum kaila turtahan nafsum bidunubiha wa kufiya bi rabbiha, agar barakallahu fikum setelah dapat peringatan dari Al-Qur'an agar tidak orang-orang kufar tersebut, orang musyrikin tidak menggadaikan dirinya dengan dosa-dosanya dan juga dengan kekufurannya terhadap Rabbnya. Laisa laha ghairullah nasir yang suruha. Tidak ada penolong selain Allah yang bisa menolongnya. Fayunqidhuha min adzabih, yang kemudian bisa menyelamatkan dirinya, jiwanya dari azabnya, enggak ada. Wala syafi'un yashfa' laha 'indah, enggak ada juga orang yang berikan syafaat. Yang berikan syafaat enggak ada. Wa in taftadi bi ayyi fida'in la yuqbal minha, ngeri ini barakallahu fikum. Apa? Jika dia menebus dengan tebusan bagaimanapun banyaknya tebusan, enggak diterima tebusannya. Tebusan banyak, kekayaan di dunia mungkin bermanfaat tapi di akhirat enggak bermanfaat. Harta melimpah walaupun miliaran, triliunan misalkan dipakai untuk menebus biar selamat dari api neraka, enggak bisa. Enggak bisa. Nah, barakallahu fikum, enggak bermanfaat lagi di situ. Kita lihat, ulaikal ladzina irtuhinu bidzunubihim. Mereka itulah orang-orang yang menjerumuskan diri mereka dengan sebab dosa mereka, lahum finnar. Bagi mereka di neraka syarabun syadidul hararah, ngeri ini. Minuman yang sangat panas. Minuman yang sangat panas. Wa adzabun muji' dan adab yang menyakitkan. Itu di neraka. La yusminu wa la yughni min ju'. Makanan minuman yang tidak bisa bikin gemuk dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar orang yang lapar. Yang lapar tambah ngeri keadaannya. Yang haus semakin haus, wa'iyadu billah. Bisababi kufrihim billah ta'ala, sebabnya karena kufurnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, dan kufurnya kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bidinil Islam, dan kufur terhadap agama Islam. Itulah keadaan orang-orang yang barakallahu fikum tertipu, tergiur dengan kehidupan dunia yang akhirnya menelantarkan diri mereka dan menjerumuskan ke dalam api neraka, wa'iyadu billah. Hati-hati, dunia hanya sesaat saja, hanya sebentar, tidak selamanya, hanya sekali, tidak dua kali. Ingat, ambillah waktu di dunia ini semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejarlah akhirat, dunia pasti akan mendapatkannya. Tapi kalau mengejar dunia, akhirat belum tentu dia akan mendapatkannya. Allahul musta'an. Gabungkan dunia dan akhirat kalau mampu. Tapi kalau enggak mampu, jangan mengedepankan dunia, meninggalkan akhirat. Ma'asnad dunya wad din idza istama'a la barakallahu dunya bila dini. Alangkah indahnya dunia dan agama apabila bisa bersatu, berkumpul. Tapi enggak ada berkahnya dunia tanpa agama. Dunia tanpa agama enggak ada berkahnya, barakallahu fiik. Antum kita semuanya walaupun sederhana, seadanya, disyukuri, rasanya cukup. Tapi kalau tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala walaupun sedikit, kita enggak mensyukurinya, berbahaya. Rasanya yang banyak nampaknya kurang terus. Tapi kalau senantiasa bersyukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita terus, kita barakallahu fikum, kerahkan untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala sekecil apapun. Rasanya nikmat dan cukup. Nikmat dan cukup, walhamdulillah. Naam. Sebelum kita tutup ada pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara mengukur diri? Apakah sudah siap untuk menyebarkan ilmu? Karena kadang syaitan sering memberi bisikan, jika kita seorang sudah handal dalam ilmu agama ini, apa nasihatnya? Untuk mengukur diri, barakallahu fikum, pertama ingat-ingat pesannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, pesannya sangat bagus sekali dalam kitab Al-Ushul Salasah. Diingat baik-baik di sana ya. Jadi untuk mengukur kadar dirinya, pertama setelah ilmu yang dia dapatkan amalkan. Karena mengamalkan ilmu ini berat. Paham ya? Kalau cuma ilmu ngumpulkan bisa. Mengumpulkan ilmu, ngumpulkan, belajar, menimba. Ngamalkannya ini berat. Paham ya? Ngamalkannya butuh proses, butuh ditampakkan, bukan untuk mencari kesombongan, tapi tampakkan dengan apa? Perbuatannya, ilmu yang dia miliki. Kalau dalam ilmu jujur, dia enggak bohong. Kalau dalam ilmu itu harus amanah. Tapi kalau dia punya ilmunya, seharusnya jujur, dia malah bohong. Seharusnya amanah, dia malah berkhianat. Berarti belum bisa mengamalkan ilmunya. Paham ya? Nah, barulah setelah dia mengamalkan ilmunya, bisa dakwah. Ini ukurannya. Ilmu.
Ya enggak? Nah, ilmu apa? Amal. Hatafal ilmu bil amal in ajabah wa illa ta'al. Panggillah ilmu untuk diamalkan. Kalau mau, kalau enggak mau ilmu akan hanyut dan hilang. Paham ya? Ilmu dipanggil diamalkan. Paham ya? Kalau kita mencari ilmu walaupun puluhan tahun, walaupun bisa dikatakan sejak zamannya Syekh Fulan, Syekh Alan, sejak zaman laskar jihad misalkan atau zaman-zaman itu misalkan, tapi kalau enggak ada amalan, Allah musta'an ya, belum bisa. Karena urut itu urutan 4 tersebut bagus sekali. Ilmu, amal. Setelah amal baru dakwah. Paham ya? Jangan kita mendakwahkan sesuatu kepada orang lain dia belum mengamalkannya. Bukan berarti kita apa? Tidak mau berdakwah kalau kita belum sempurna. Kita enggak ada sempurna. Kita enggak akan sempurna. Terus kita berdakwah dengan ilmu yang ada dalam keadaan kita tetap mengamalkannya. Itu yang penting. Kalau kita menunggu misalkan menunggu sempurna enggak akan sempurna. Siapa orang yang sempurna? Yang sempurna dan maksum dengan seizin Allah Ta'ala hanya kalangan Nabi dan Rasul. Manusia biasa seperti kita enggak akan sempurna. Jadi kalau kita mendakwakan ilmu yang kita amalkan, kita tetap dakwahkan amalan jalan. Jangan sampai ilmu baru langsung loncat ke apa? Dakwah, amalan belum, jangan. Seperti JT, Jamaah Tabligh. Mereka enggak menempuh 4 perkara ini. Mereka datang langsung berdakwah. Paham ya? Ada pakai pantolon, celana levis, kemudian pakai topi miring. Topi itu mesti dipakai, dibalik ke belakang itu baca Kitabatul Amal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umud dunya waddin. Allahu musta'an. Ilmu enggak ada. Ilmu dulu, setelah ilmu amalan baru dakwah. Paham ya? Kalau ilmu belum punya, kok langsung dakwah, gagal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kesana kemarin bawa magicom, bawa kompor. Paham ya? Dinamakan jamaah jaulah kalau di luar sana. Jaulah itu pindah sana, pindah sini, loncat sana, loncat sini. Paham ya? Pertama ilmu. Nah, ilmu amalkan. Setelah amal baru dakwah. Ingat-ingat dakwah itu enggak usah apa? Enggak usah muluk-muluk. Tahu muluk-muluk ya? Enggak usah langsung pengennya luas. Ingat-ingat keluarga dulu. Ada anak, ada istri, dakwahi. Paham ya? Ada keluarga, bapak ibu dakwahi semampunya. Baru nanti kalau seandainya dia bisa mendakwah yang lain silakan. Nah, poin yang keempat, sabar dalam berdakwah. Jadi kalau berdakwah gerusa-gerusu, enggak sabar, terburu-buru, itu termasuk perkara yang tidak dibenarkan. Kita harus pandai-pandai mencontoh bagaimana para nabi dan rasul. Mulai nabi yang tidak ada pengikutnya, sabar. Nabi yang pengikutnya sedikit, sabar. Nabi Nuh alaihissalam yang dakwanya 950 tahun, yang ikut sedikit, anaknya pun enggak mau. Dinasihati bapaknya, wahai anakku, irkab ma'ana, wala takum ma'adza, wala takum ma'al kafirin. Naik kapal bersama bapak sini. Jangan duduk-duduk sama orang kafir. Apa kata anaknya? Anaknya malah mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', katanya. Aku enggak mau, katanya. Anaknya ini, bayangkan ini. Tinggal detik-detik terakhir air bah menimpa. Anaknya malah diajak bapaknya naik kapal, malah ngomong, aku akan naik ke gunung itu biar selamat dari air bah, katanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La 'asimal yauma min amrillah illa man rahim. Fahala bainahumul maut fakana minal mughraqin. Enggak ada yang bisa menyelamatkan di hari tersebut kecuali Allah Taala yang Allah Taala merahmatinya. Dan akhirnya terhalang antara bapak dan anaknya dengan apa? Gelombang yang tinggi, termasuk anaknya yang tenggelam dan hanyut dengan air bah tadi. Kesimpulannya barakallahu fikum, untuk mengukur kadar bisa menyebarkan ilmu atau tidak, pertama setelah dia bisa mengamalkannya. Paham ya? Bersamaan dengan mengamalkannya bisa juga. Karena untuk sempurna enggak bisa, tapi amalan harus. Paham ya? Ilmu, amal, dakwah, sabar. 4 urutan tersebut kalau ditunaikan, dikerjakan insyaallah sudah selesai. Tapi kalau baru berilmu belum pernah mengamalkan, bahkan tidak sesuai dengan ilmu yang dia ilmui amalannya, maka lebih baiknya kalau tetap terus berupaya, na barakallahu fikum, membiasakan diri untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ingat-ingat, enggak ada yang sempurna. Kita semuanya enggak ada yang sempurna. Semuanya pasti punya kekurangan, dan kekurangan tersebut kita sama-sama menambal, dan yang bengkok kita luruskan, yang keliru kita upayakan untuk apa? Diluruskan. Kemudian kekurangan tadi upayakan kita senantiasa menambal dengan nasihat-nasihat dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga
bermanfaat bagi anak pribadi dan segenap ikhwah seluruhnya. Walhamdulillahirabbil alamin.